Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Behriati, biasa dipanggil dengan panggilan Ila. Oke, untuk pertama kalinya kita akan ngobrol santai bareng santriwati, lebih tepatnya sih siswi kelas 6 yang pastinya akhir KMI di Pondok Pesantren Modern Al Muqaddas. Di samping saya sudah ada Kakak Sela yang sudah duduk di kelas 6. Untuk Kakak Sela, kalau boleh tahu nama aslinya siapa nih Kak? Nama lengkap saya Sela Asyarahma, tapi biasa dipanggil untuk sehari-hari Sela. Untuk asal daerah masih deket-deket pondok nggak nih? Tentu gitu. Biasanya kan kebanyakan di pondok ini kan orang-orangnya masih sekitar Cirebon gitu. Kalau luar kota juga nggak terlalu jauh juga kan ya? Betul. Jadi asli saya itu asli orang Cirebon dan sekarang tinggal di Duku Puntang. Duku Puntang. Setahu saya sih ya, kalau Duku Puntang itu kalau dari pondok nih ya belok kiri, gitu sejurusan sih. Untuk umur nih Kak, kan Kakak duduk di kelas 6 KMI nih, pasti sudah berumur kan ya? Ya, pasti berumur. Boleh kamu tahu nih, nggak boleh tahu lagi ya? Dan kepo banget bisa umur Kakak nih. Umur Kakak berapa sih? Ya untuk umur saya nggak terlalu tua, nggak terlalu muda juga. Umur 18 tahun. 18 tahun. Ya, sudah punya KTP sih ya. Punya. 18 tahun untuk seumuran anak yang duduk di kelas 6 kan sih nggak terlalu tua sih ya. Betul. Nih Kak, di pondok kan biasanya kita sering jenuh nih Kak, sering ya bosen gitu kan ya. Untuk hobi pasti Kakak punya tersendiri nih, hobi yang paling Kakak sukain dan paling sering Kakak lakuin gitu. Untuk hobinya apa Kak? Untuk hobi di pondok biasanya nggak terlalu susah-susah ya, buat hobi nggak terlalu membutuhkan energi atau apapun itu. Hobi saya hanya bernyanyi, menggambar, tulis kalau lagi lumayan banyak ya Kak gitu. hobinya. Ya, tapi itu hobi itu Kakak menemukan di pondok atau emang dari kecil Kakak sudah suka dengan mobil itu? Hobi itu kenapa jadi mobil? Untuk hobi Kakak sendiri nih yang tadi katanya suka nyanyi, gambar, sama renang, itu Kakak nemuin hobi itu di pondok? Gak nyebutin renang. Untuk hobi Kakak sendiri, ini Kakak nemuin di pondok atau emang dari kecil tuh Kakak udah suka dengan hobi Kakak? Ya, untuk hobi saya nggak nemuin di pondok. Jadi udah dari kecil gitu ya? Dari bawaan dari rumah ya, hobi. Hobi yang nyanyi itu kan biasanya Kakak sukanya nyanyi apa nih? Kan di sini kan pondok bahasa nih. Pasti kalau nyanyi bahasa Indonesia kan langsung kena tuh ya, langsung kena sama bagian bahasa. Biasanya Kakak suka genre apa untuk nyanyi? Kalau nyanyi itu keluarnya aja ya, nyanyi asal nyanyi aja, yang penting nyanyi gitu. Iya. Kalau lagi sedih ya nyanyinya ini, kalau lagi senang nyanyinya ini gitu. Genrenya tuh biasanya barat atau pop atau Campur sih. K-pop mungkin? Campur, tapi nggak terlalu suka kayak K-pop itu nggak terlalu suka. Berarti lebih ke genre yang biasa aja Genre gitu ya? biasa, yang umum aja. Masalah hobi. Untuk cita-cita Kak, cita-cita Kakak nih pasti kalau udah 18 tahun sih pasti udah punya cita-cita ya, udah cita-citanya tuh udah tinggi gitu ya, udah, dan pengen banget buat meraih cita-cita itu. Untuk cita-cita Kakak apa nih cita-citanya? Untuk cita-cita, sebenarnya cita-cita juga masih bingung ya. Jadi gimana ke depannya gitu galau ya, dengan cita-cita. Untuk cita-cita, keinginan saya sih, saya ingin menjadi voice over gitu, kayak MC suara gitu ya, kayak MC gitu. Karena saya juga termotivasi sama Pak Happy Chandra, yang lain. Jadi cita-cita Kakak tuh voice overnya nih di mana aja nih? Misalkan di televisi atau di radio mungkin, atau di televisi itu bisa aja sih. Tapi kalau di pondok ini berarti Kakak sering nih ngisi suara-suara kayak gitu? Nggak terlalu sering, cuman MC paling MC ya? Juga pernah kan. Iya. Kita masuk voice over yang cinta, apa ya? Samudra Cinta. Ya, video Al Muqaddas gitu ya. Bagus sih, kayak saya doakan semoga Kakak bisa jadi voice over nih, bisa menggapai cita. Kalau buat cita-cita Kakak nih menjadi voice over, itu hal apa aja sih yang udah Kakak lakuin buat ngeraih cita-cita itu gitu? Untuk hal pelatihan
pelatihannya mungkin? Saya pernah ikutan dipilih jadi MC, dipilih jadi itu pengisi suara di yang Video sambutan itu ya. video itu. Terus pernah dipilih juga sama Ustaz Happy Chandra pas yang jadi apa namanya, Contoh atau yang maju ke depan? jingle itu yang Jingle MAS ya, iya, 2020. Iya, 2020. Oke, kan kayak kakak seru banget nih pengalamannya di pondok. Kok kakak bisa sih gitu? Berarti kakak masuk ke pondok itu tahun 2016 ya, 2016 angkatan kedua. Itu kan pondok itu termasuk belum bisa terlalu memadai fasilitas santri kan ya. Kok kakak ada gitu keinginan untuk masuk ke pondok ini walau belum bisa memadai fasilitas kakak sendiri gitu loh. Kenyamanan banget gitu. Sebenarnya nggak ada minat buat kesini, cuman gara-gara itu ketika setelah pulang dari sekolah ada paman datang ke rumah, bilang kalau ada pondok bagus nih, katanya pondok bagus di Sumber itu Pemuda. Ya, pondok baru kan berarti ya? Baru. Iya, pondok baru. Beliau bilang ke mama gitu, ke orang tua, pas saya pulang dari sekolah mama bilang, Sela nih jadi kesini aja ke pondok Al Muqaddas, katanya di Sumber ada pondok bagus. Kayaknya katanya. karena deket juga dari rumah gitu ya Iya kayak. kan, betul. Dan juga paman saya itu temennya Pak Kiai gitu. Oh. Terus katanya Jadi kenal gitu. Terus katanya pas nanya-nanya ada kakak kelas juga yang masuk dari MI ke sini gitu, iya. lulusan MI ke sini. Jadi ya saya percaya aja, ya udah ikut aja. Sebenarnya saya udah daftar nih ke beberapa pondok, udah dapat formulir, tinggal ngisi aja. Tapi ya udah Ridho Robi Ridho Walidi ya. Jadi Cuma ikut dari aja orang tua, ya. Terus kapan ya, hari Minggu atau hari kapan itu saya survei ke sini. Katanya pondok bagus, Iya. pondok bagus. Masuk ke depan, pas nyampe ke depan itu, ke depan gang yang depan banget, Iya. jalan raya. Kok ini pondok mana gitu kan? Masuk lagi ke dalam. Iya. Ini mau ke pondok atau mau kemana gitu, kalau mau kelas mau Karena kemana? emang iya sih, awalnya juga ini belum banyak bangunan Betul. juga, karena masih banyak kebun-kebun gitu Kebun-kebun ya. gitu. Terus pas lewat ada patung-patung besar, ini kemana gitu kan ya. Pas nyampe di depan, ini pondok atau apa? Masih berjalan 1 tahun iya, berarti betul. waktu itu. Masih gersang sekali. Ini nggak ada nih namanya jalan juga di aspal, nggak ada, itu masih tanah, masih gersang. Bangunan juga paling Gedung 1. cuman Masih ada berapa? 2 kayaknya 2. Pas itu saya kesini. Masjid juga belum masjid ada. juga baru jadi ketika itu. Tapi nggak tahu kenapa hati saya terketuk gitu. Iya. Ingin udah nggak apa-apa masuk ke sini. Tanya-tanya, kita survei ke atas, ternyata kan kelasnya juga ramah-ramah gitu. Berarti alhamdulillah bisa sampai gitu ya, Iya. ke kelas 6 sekarang. Alhamdulillah. Jadi gitu. Untuk kan kakak udah masuk pondok ya, dari awal kakak udah terketuk pintu hatinya gitu untuk memasuki pondok yang kalau misalkan orangnya emang dia gimana ya, belum tertarik gitu. Kalau kakak kan udah tertarik dari awal ya, walaupun pondok ini tuh sebenarnya belum punya hal yang paling menarik banget nih dari pondok itu, karena emang usianya baru balita sekali kan, berarti baru 1 tahun lah, berjalan 1 tahun. Tapi kakak tuh udah ada rasa tertarik gitu. Dan setelah saya sih yakin sih ya, pasti setelah kakak masuk sini nih ada hal atau sesuatu yang berkesan buat kakak gitu, yang seru mungkin untuk kakak, yang untuk kalau berkesan itu ya banyak ya, dari namanya juga dari kelas 1 sampai kelas 6 saya di sini. Pasti banyak hal-hal yang buat berkesan, ataupun ketika membuat hal-hal yang sedih Iya. gitu. Sedih ataupun buat senang. kakak tetap bertahan di sini, Iya, pasti betul, ada pasti gitu ada. kan. Kali-kali kok kehidupannya itu pasti banyak. Untuk hal yang berkesan, ketika yang berkesan itu ya ketika dihukum bareng-bareng sekelas, seangkatan gitu dihukum, itu pasti paling berkesan lah, buat diceritakan ke selanjutnya Ke anak-anak nanti gitu kan ya. Tapi kalau hukuman itu emang sebenarnya paling berkesannya tuh bareng-bareng. Bareng-bareng. Walaupun sebenarnya ada rasa jengkel nggak sih betul. dari hati itu, kayak kenapa sih dihukum Iya, gitu kenapa? kan? Padahal kesannya cuma cuma gini, iya, gitu. cuman sepele doang gitu.
Ya, tapi kan di sana pasti ada pendidikannya nggak sih kak dari hukuman itu kan? Dari hukuman juga kita bisa ngambil pelajaran, kita harus introspeksi diri, berarti kita nggak boleh nih ngelakuin kayak gini. Walaupun cuman hal yang sepele gitu, tapi kan bisa aja dia pengaruhnya tuh besar kan nanti akibatnya. Itu bisa menjadikan kita jadi orang yang disiplin untuk kedepannya, bisa jadi orang yang lebih tahu waktu, bisa menempatkan waktu pada tempatnya gitu. Kalau boleh tahu itu hukumannya dari bagian apa ya kak? Hukumannya langsung dari dari kepalanya, dari direktur sendiri. Apa itu kak? Maksudnya jadi, kesalahannya, kesalahannya apa? Kita itu pernah jadi pas panitia camping kelas 4 kelas 4. Itu kelas kakak aja apa sama kakak kelas juga? Enggak, kelas kita aja. Jadi pas camping kita itu nggak dapet mobil, kita ya udah nungguin anak-anak balik ke pondok, pulang ke pondok. Jadi truknya kan ganti-gantian gitu, terus mobil baknya juga kepake gitu buat barang-barang son-son gitu, terus barang-barang tongkat-tongkat. Itu berarti kakak gitu. kelas berapa ya? Kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4 ya, kelas 4. Pembimbing pramuka berarti? Iya, betul. Terus kita nunggu di situ sampai jam 5 itu belum datang-datang, sampai akhirnya maghrib kita ya udahlah mampir dulu ke rumahnya temen gitu kan, karena gara-gara deket juga rumahnya, jadi kita mampir dulu nih makan. Tapi itu udah dapet mobil? Itu udah ada mobilnya, pas itu mah datang jam 6-an, jam 6 lebih. Terus kita makan, mampir di situ, mampir. Kita bilang ke ustadznya, Ustadz izin aja dulu ke kepala gitu ya, kepala pondoknya. Ada ustadznya berarti sama kakak iya, itu? Terus kata ustadznya, udah nggak apa-apa, tenang aja. Ya tenang aja. Pas abis maghrib kita ditelepon ustadznya. Ini anak kelas 4 mana katanya. Anak kelas 4 belum datang dari bumi perkemahan itu. Kita udah deg-degan itu di mobil. Ya nanti besok siapin kerudung. Siapin kerudung berarti 12 orang. Iya, kerudung pelanggaran 12 orang. Itu udah deg-degan banget, kita di mobil pada nunduk semua, nggak ada sekali. Berarti abis perkemahan tuh nggak ada yang seneng sama sekali. Betul, deg-degan. Padahal panitia kan ya kak? Panitia. Kita di mobil itu udah pada nunduk semua, nggak ada yang bersuara, ada yang nenangin, udah nggak apa-apa, bareng-bareng buat jadi pengalaman. Terus ketika besoknya kita dipanggil sama Ustadz Dimas, kumpul gitu kan, tapi ternyata alasan yang kita ajukan itu masih bisa dipertimbangkan ya. Karena kita juga menunggu mobil anak-anak gitu, kita jadi sholat dulu, makan dulu gitu. Jadi hukumannya itu alhamdulillah nggak dipakaikan himar, nggak jadi pakai kerudung gitu. Cuman ya itu bersih pondok, sepondok abis asar. Dan berapa hari itu? Cuman sehari aja, dan nulis astagfir istighfar 1000 kali. Dari pakai kertas itu kak? Iya betul. 1000 kali ya, lumayan ya kak. Bukan 1000, berapa kali ya? 500. 500. Dan itu yang paling berkesan buat kakak karena dilakukannya satu angkatan gitu ya, bersama gitu. Dari hal itu kakak bisa dapet hikmahnya apa nih dari hukuman yang dikasih sama direktur? Jadi sesuatu itu kita nggak boleh asal ngambil keputusan sendiri gitu. Jadi kita apa-apa kita harus musyawarah dan harus izin terutama gitu kan. Apalagi kita yang statusnya masih jadi pelajar, kita mempunyai atasan-atasan, biar atasan tahu gitu kita tuh sedang di mana. Itu juga buat kebaikan kita sendiri. Harus lapor gitu ya kalau ada apa-apa gitu ya. Oke, terus sekarang kita beranjak ke rentetan kesibukan kelas 6 nih. Karena kakak sekarang kan udah duduk nih di kelas 6 KMI. Pasti udah masa-masanya ada bahagia, ada senangnya gitu ya. Sedih pasti akan berpisah dengan teman-teman kakak. Senangnya pasti bakal lulus gitu kan dari pondok ini. Seperti yang saya tahu nih kak, kakak kan sedang sibuk-sibuknya menghadapi ujian, termasuk ujian NIHI. Untuk ujian NIHI sendiri tuh apa sih kak maksud dari ujian NIHI? Ujian NIHI itu ujian akhir untuk siswa KMI kelas 6. Jadi kita diuji dari pelajaran kelas 2 sampai kelas 6. Itu pelajaran-pelajaran kita pondok ataupun pelajaran umum. Untuk ujiannya ini dibagi nggak dari pelajaran pondok sama pelajaran luar? Iya itu betul. Jadi ujiannya itu dibagi menjadi 2 gelombang. Gelombang pertama itu yang udah kita lewati kemarin sebelum liburan anggota, dan ujian yang gelombang 2 ini sedang dilaksanakan. Untuk ujian NIHI awal dilaksanakannya itu kapan kak? Dari ujian apa? Oh dari ujian tulis, gelombang 1 ujian tulis, itu ujian tulis.
Jadi pelajaran-pelajaran yang tidak dipelajari di kelas 6 yang udah lewat Untuk gitu. gelombang 2 itu. Gelombang 1 itu. Oh, gelombang 1. Untuk Gelombang gelombang 2 sendiri itu kita pelajaran-pelajaran yang dipelajari di kelas 6. Jadi kayak misalkan kalau di kelas 6 tari adab ada, berarti kelas 5 juga ada kan, berarti kita pelajari dari kelas 5 kelas 6. Untuk ujian IHI kan ada gelombang 2 Kak. Kalau gelombang 2 itu macam-macamnya apa aja Kak? Macam-macam ujiannya. Ujian gelombang 2 itu pertama dari ujian tarbiyah. Kita udah melewati itu. Itu dari kelas berapa itu? Tarbiyah. Tarbiyah kelas 5 dan kelas 6 aja. Dan setelah ujian tarbiyah selesai kita ada taujihat atau apa ya yang biasa disebut dengan pengarahan buat untuk amaliyah tadris. Amaliyah tadris, lalu setelah amaliyah tadris itu ada ujian lisan dan ujian tulisan. Salah satu ujian IHI di gelombang 2 ini kan amaliyah tadris ya Kak. Seperti yang kita tahu nih, Santi kan tahu kalau Kakak itu amaliyah tadris perdana kan. Itu amaliyah tadris itu apa sih Kak? Amaliyah tadris itu jadi praktek mengajar. Kita kan berbasis KMI ya di pondok ini. Jadi pondok ini itu mengharapkan ketika kita udah menjadi keluar, kita tuh bisa berguna bagi anak-anak, bagi masyarakat, biar kita tuh bisa mengajarkan masyarakat seperti apa gitu. Tapi jadi kita itu kan kalau di setiap pelajaran itu ada tata cara sendiri. Ada tata cara sendiri. Jadi kita udah tahu kaidah-kaidah mengajar itu seperti apa, kesalahan-kesalahan ketika mengajar itu seperti apa, dan apa yang harus kita lakukan ketika mengajar itu seperti apa. Itu perasaan Kakak gimana sih pas kepilih gitu jadi tadris perdana gitu kan, disebutin namanya gitu kan. Itu perasaan Kakak gimana tuh? Yang pasti nggak nyangka dan takut dan gimana ya perasaannya, nggak belum nyangka tahu aja apa-apa gitu ya, kan ya betul. Kak. Nervous pasti ada. Nervous banget. Jadi setelah nama itu disebut, setelah penyebutan nama itu, udah saya itu kesehariannya nggak tenang. Pikirin terus gitu ya Kak. Itu buat Kakak kan pasti bikin ya makalahnya, teksnya gitu kan, teks buat persiapan itu butuh berapa hari Kak kira-kira buat amaliyah tadris? Sebenarnya nggak butuh banyak hari ya. Ketika setelah perkumpulan pengarahan itu, Ustadz Dimas itu bilang bisa nggak kalau besok pagi langsung selesai. Kan untuk pelajaran amaliyah tadris ini pasti dipilih kan ya. Itu tuh Kakak dapat apa tuh waktu itu? Saya dapat pelajaran yang emang tidak disangka-sangka ya. Mutolaah itu saya dapat mutolaah kelas 2. Kalau buat mutolaah sendiri tuh tingkatan kesulitan itu buat Kakak gimana? Kalau tingkatan kesulitan itu tergantung orang ya, tergantung orang untuk menghadapi pelajaran itu seperti apa. Karena mutolaah bagi saya itu tidak masuk ke kriteria saya buat mengajar. Ini saya pas itu ketika itu milih bukan mutolaah. Saya milih sebelumnya disuruh pilih dulu gitu ya. Pelajaran apa yang pengen kita ajukan buat minimal berapa itu? Dua pelajaran. Karena saya ketika itu milih pelajaran mahfudzah sama hadis. Jadi nggak ada tuh pikiran mutolaah nggak, dan nggak ada kepikiran jadi amaliyah perdana. Berarti kita milih pelajaran itu sebelum adanya pengarahan amaliyah tadris itu. Tapi untuk mutolaah sendiri emang bagi semua santri sih menurut saya emang paling apa ya Kak, nggak sulit juga sih sebenarnya. Karena kalau bagi saya sendiri sih ya Kak, mutolaah itu sih sebenarnya mood gak mood sih. Betul. Karena cerita dengan basic bahasa Arab gitu kan, kita harus menghafal soalnya juga, jawabannya, mufradatnya gitu kan. Jadi emang maklum lah ya kalau tingkatannya itu mengambang antara sulit dan mudah. Yang terakhir kan ada ujian lisan sama ujian tulis nih Kak, yang belum Kakak alamin kan ya Kak. Untuk ujian lisan sendiri itu dilaksanakannya berapa hari Kak? Ujian lisan dilaksanakan itu 5 hari. 5 hari. Untuk sistem ujian lisan ini apakah sama dengan kita santriwati yang belum ke kelas 6 apa beda? Sebenarnya sama, cuman beda sedikitnya itu berbeda sedikit karena kita masuk ke ruangan itu 2 orang. Jadi kayak sistemnya itu ada yang soal rebutan dan ada yang kalau misalkan nggak bisa nih dilempar soalnya gitu. Kayak gitu lebih susah apa lebih mudah?
kalau kayak gitu ya lebih susah ya. Lebih susah, lebih sedikit dapat poinnya juga ya. Betul. Berarti yang paling terakhir ini kan ujian tulis ya kak. Ujian tulis nih, puncak-puncaknya ujian kan ya kak. Untuk ujian tulis, berapa hari sih kak dilaksanakan itu? Untuk ujian tulis kayaknya perkiraan untuk 2 mingguan. Dalam 2 minggu itu berarti ada berapa pelajaran? Ada yang 2, ada yang 3. Tergantung ya. Jadi nggak setiap hari itu bakalan 2 pelajaran, 3 pelajaran. Untuk terakhir kalinya nih kak, mungkin kakak ingin berpesan buat teman-teman kakak yang sedang berjuang juga seperti kakak. Kayak pesannya kita harus tetap terus berdoa dan berusaha terus semaksimal mungkin, walaupun memang hasilnya tidak sesuai ekspektasi, karena hasil itu tidak mengkhianati usaha dan usaha tidak pernah mengkhianati hasil kan. Kita harus terus berdoa, lalu mendekatkan diri kepada Allah juga, karena faktor X-nya itu kita harus selalu dilaksanakan, karena tanpa kita mendekatkan diri kepada Allah kita tidak bisa terbantu gitu. Jadi ya ada doa juga, ada usaha juga gitu. Kalau buat jurus andalan kakak sendiri nih untuk melewati ini semua apa kak? Dengan pasti ada cara tersendiri gitu kan? Dengan ya seperti tadi, dengan terus berdoa dan usaha. Pasti itu udah umum sih, udah umum. Bukan untuk saya saja gitu, pasti orang-orang juga ya itu doa usaha. Yang penting kita harus lebih mendekatkan diri kepada Allah, karena kita meminta bantuan kan hanya kepada Allah kan. Terima kasih untuk kakak Sela yang sudah menyempatkan waktunya. Semoga sehat selalu, lancar dalam ujiannya. Untuk teman-teman Brave Murafid juga, semoga dilancarkan apa yang sudah menjadi urusan mereka. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe channel ini, like juga kalau bisa. Jangan lupa like and subscribe di channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.